Halo, jumpa lagi dengan saya Vida Nirmala Nugraha. Kali ini kita akan membahas mengenai materi problem solving. Apa itu problem solving? Mengapa itu penting? Yuk kita bahas. Oke, materi ini ada di buku panduan atau di buku referensi yang sudah diinfokan sebelumnya. Ada di chapter 12, begitu ya. Kalian boleh baca, di sini ada screenshot terkait halaman daftar isi chapter 12. Silakan dibaca secara utuh begitu ya, agar kalian memperoleh pengalaman dan pemahaman yang sepenuhnya. Nah, seperti biasa, saat kita mempelajari suatu konsep baru, kita wajib mengetahui dulu definisi konsep tersebut. Dalam hal ini adalah problem atau masalah. Apa sih masalah? Kenapa itu disebut sebagai masalah? Begitu ya. Secara psikologis, masalah ini didefinisikan sebagai situasi di mana individu perlu untuk mencapai tujuan, tetapi solusi atau penyelesaian masalahnya tidak tampak atau tidak dapat segera diidentifikasi. Oleh karena itu, maka individu ini merasa hal tersebut sebagai suatu masalah. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving, di dalam buku ini setidaknya terdapat 3 pendekatan atau point of view yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, pendekatan Gestalt. Problem solving bagi psikolog yang menganut Gestalt approach begitu ya, adalah mengenai bagaimana individu merepresentasikan masalah tersebut di dalam benak mereka, serta bagaimana penyelesaian masalah tersebut melibatkan reorganisasi atau restructuring representasi tadi yang sudah dibuat begitu ya. Contoh lebih detail kalian bisa baca di buku chapter 12. Kemudian, pemecahan masalah lainnya, begitu ada juga yang menggunakan pendekatan di information processing approach. Jadi, pemecahan suatu masalah dipandang sebagai proses pemecahan masalah itu sendiri, terutama dalam hal pemrosesan informasinya. Jadi, penyelesaian masalah itu terjadi di antara masalah dan solusi itu sendiri. Nah, bagaimana hal itu terjadi adalah dengan mengenerate ideas melalui bahasa atau kita mengemukakan ide mengenai kira-kira alternatif solusinya apa nih secara verbal. Nah, kemudian ada juga pendekatan yang lain adalah menggunakan analogi untuk menyelesaikan masalah. Jadi, pada dasarnya, menggunakan prinsip-prinsip yang sama yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah sebelumnya, kemudian prinsip tersebut diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau yang situasinya mirip. Misalnya ya, jika kita melihat orkestra begitu ya, musik yang terdiri dari berbagai alat musik, kemudian pemainnya banyak, tapi mengapa hasil dari orkestrasinya itu terdengar merdu gitu ya. Nah, itu karena masing-masing elemennya bergerak secara sinambung sesuai dengan aba-aba dari dirigen dan lain sebagainya dari konduktor begitu ya. Kemudian juga masing-masing menjalankan perannya dengan baik. Nah, analogi atau prinsip-prinsip ini bisa juga diterapkan saat kita menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan komunikasi. Misalnya, dari atasan meminta untuk melakukan A sampai kepada staf yang paling bawah gitu melewati 2 layer, ternyata sampainya bukan A atau B misalnya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini bisa terjadi karena tadi harmonisasi barangkali tidak berlangsung dengan baik kalau tadi menggunakan analogi orkestra begitu ya. Jadi, kita harus melakukan fine tuning, misalnya cek recheck apakah pesannya sudah diterima oleh pihak yang dimaksud. Kemudian, secara berkala meminta progress report atau sudah sejauh mana uh,
permintaan tadi ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Nah, dengan demikian diharapkan tercipta harmonisasi atau dalam orkestra tadi adalah musik yang keluar secara harmonis, begitu dapat dinikmati dengan baik. Dalam hal komunikasi artinya tadi pesan yang disampaikan diterima secara efektif sebagaimana yang diinginkan oleh pemberi pesan. Demikian kira-kira ya. Nah, berikutnya ini adalah salah satu contoh tentang cara menyelesaikan masalah. Di buku ada Tower of Hanoi, begitu yang bentuknya segitiga seperti ini, di mana visualisasi yang paling kanan yang berwarna hijau tua itu mengindikasikan cara terpendek untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada link YouTube yang bisa kalian cek begitu ya terkait visualisasi atau praktik penyelesaian problem yang dinamakan Tower of Hanoi. Nah, ternyata ketika menyelesaikan masalah, ada perbedaan begitu ya antara yang ahli dengan yang tidak ahli atau di sini experts dengan newbies. Nah, perbedaannya apa? Setidaknya dalam 3 aspek begitu ya. Pertama dalam hal knowledge atau pengetahuannya, kemudian yang kedua knowledge organized, artinya bagaimana pengetahuan itu dikelompokkan, diolah begitu ya dan dimanfaatkan, serta waktu yang digunakan itu untuk apa begitu ya antara expert dan newbies. Nah, ternyata expert ini memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan dengan newbies atau yang tidak ahli gitu ya. Kemudian ternyata expert ini mengolah pengetahuan yang tadi dimilikinya itu berdasarkan prinsip-prinsip fisika secara umum. Nah, masalahnya contohnya itu bisa dilihat di gambar 12-20 begitu yang ada di buku. Sementara newbies mengelompokkan masalah itu berdasarkan kesamaan objeknya begitu ya. Nah, yang terakhir, ternyata expert ini menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis problems atau mengidentifikasi apa masalahnya, penyebabnya seperti apa, begitu ya, sehingga akan muncul strategi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, yang newbies ini, waktu untuk menganalisis masalahnya lebih sedikit begitu ya dibandingkan dengan yang expert, mereka cenderung untuk segera mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Ya kemungkinan trial and error-nya akan sangat besar. Sehingga bisa difahami kenapa ini disebut newbies gitu ya, cara newbies, sementara yang lainnya adalah expert. Nah, dalam proses penyelesaian masalah juga, kalian bisa lihat di gambar 12-22, Basadur membagi menjadi 4 tahap begitu ya dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, problem generations. Ini melibatkan aktivitas problem finding, mencari atau menentukan masalah, kemudian mencari data juga fact finding begitu ya, apa yang sudah kita ketahui, apa yang belum kita ketahui. Kemudian tahap kedua adalah problem formulations. Mulai menentukan, jadi masalahnya apa sih, begitu ya didefinisikan. Apakah karena proses, karena kurangnya pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian idea finding ini adalah semacam brainstorming untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan masalah yang, kemungkinan penyebab yang membuat masalah ini muncul, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah problem solving-nya sendiri. Di sini melibatkan ada evaluation and selection. Dari sekian banyak ide tadi yang dikemukakan, baik kemungkinan penyebab dan kemungkinan alternatif penyelesaiannya begitu, maka dibuat evaluasi mana ditentukan mana yang paling tepat, mana yang tidak begitu, dan diikuti dengan perencanaan apa yang akan dilakukan pertama kali atau solusi mana yang akan dipilih terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah solution implementations. Jadi di sini tadi saking banyaknya ide atau usulan begitu ya terkait penyelesaian masalah, di tahap keempat ini berbagai pihak mulai mengemukakan idenya dan berusaha meyakinkan begitu bahwa ide yang dikemukakan ini adalah ide yang terbaik. Nah, kemudian setelah tahap ini, proses ini begitu ya, diambil action atau tindakan realnya, diputuskan mana yang akan dipilih atau dilakukan
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, di sisi lain ternyata penyelesaian masalah ini juga seringkali melibatkan kreativitas. Jadi ada yang eh, menyelesaikan dengan prinsip-prinsip atau cara-cara yang sudah umum begitu, tetapi ada juga mencari cara-cara lain yang lebih kreatif atau tidak selalu mengacu kepada pakem yang sudah ada. Misalnya, kalau kalian pernah menonton film Men in Black begitu ya, pada tahap seleksi itu ada satu kandidat em, di mana seluruh kandidat diminta untuk menyelesaikan mengisi formulir atau menyelesaikan tes tertulis gitu. Masing-masing diberikan tempat duduk yang tidak enak, begitu tidak ada mejanya, padahal ada satu meja yang ada di tengah-tengah. Mejanya kecil memang ya. Nah, si tokoh ini yang diperankan oleh Will Smith, dia mengambil meja itu, mendekatkan meja itu ke kursinya, kemudian dia menulis dengan memanfaatkan meja itu sebagai alat tulis, alas untuk menulisnya begitu. Nah, ini kira-kira contoh terkait kreativitas begitu yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Nah, masalahnya tidak harus selalu masalah yang besar gitu, tetapi ini juga dikatakan sebagai masalah di mana untuk menulis atau mengisi kertas dengan menggunakan pensil jika tidak ada alas yang keras begitu ya, itu akan menjadi masalah tersendiri begitu. Oke, demikian sekilas info pengantar mengenai problem solving. Mudah-mudahan bisa memancing keingintahuan kalian gitu ya untuk membaca lebih banyak dari buku yang diberikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, dipersilahkan nanti untuk menuliskan pertanyaan di LMS atau dilakukan pada saat diskusi di kelas. Terima kasih banyak.